Kembali bersama kami, gelombang pasang di perairan Bali Utara dalam beberapa hari terakhir mencapai 2 meter lebih. Dua rumah milik warga yang terletak di bibir pantai desa Kali Buk-Buk, Bali menjadi sasaran gelombang pasang. Dua tembok rumah warga roboh dihantam gelombang pasang setinggi 2 meter di bibir pantai desa Kali Buk-Buk, Bali, Selasa dini hari. Gelombang pasang disertai angin kencang juga merobohkan sejumlah pohon di bibir pantai. Beruntung saat kejadian tidak ada korban jiwa. Pemerintah desa setempat rencananya akan merelokasi kedua rumah warga yang dihantam gelombang pasang. Jika ini sudah harus memang pindah, kita sudah warning juga untuk berhati-hati. Karena siapa tahu ini supaya banjir rob ini, ikut ombak ini mungkin karena di daerah lain sudah kena. Itu sih. Berarti desa Cuma dua. Berarti desa akan membantu. Kan besar. Terus ini dari bawah diambil pondasinya Surat itu diambil dari itu bawah. dari adat mengibahkan ke warga. Nah, ini dia dah. Ini jadi jebol jadi. Ada berapa rumah sini? Cuman saya sini satu sama tetangga saya itu. Cuman saya cuma. Di tahun 2022 mendatang, kedua kepala keluarga dipastikan mendapat program bedah rumah untuk membangun kembali rumah yang rusak akibat gelombang pasang. Dari Buleleng, Bali, Yenuddin Yasin, iNews melaporkan. Ya, masyarakat di wilayah pesisir dihimbau mewaspadai gelombang tinggi dan banjirop hingga 10 Desember. Potensi gelombang tinggi dan banjirop akan berulang terjadi pada 18 hingga 22 Desember dan akibat fenomena fase bulan purnama. Pasang air laut maksimum yang dapat berpotensi besar mengakibatkan banjir pesisir atau rob. Kondisi tersebut berpotensi terjadi kembali, jadi akan terjadi lagi pada tanggal 18 hingga 22 Desember 2021 akibat adanya fenomena fase bulan purnama. Nah, jadi beberapa wilayah yang terdampak jadi yang kami sampaikan saat ini untuk periode 8 sampai 10 Desember. Nah, yang bulan purnama itu akan terulang lagi pada tanggal 18 hingga 22 Desember. Ya, dan terkait ancaman gelombang tinggi di kawasan pesisir, kita akan berbincang langsung dengan Pak Eko Prasetyo, Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG. Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore Mas Junung. Dan juga kita tersambung dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak UU Ruzanul Ulum. Assalamualaikum Pak UU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Baik, saya ke Pak Eko terlebih dahulu. Ada warning seperti apa Pak? Kalau tadi kita paketnya sudah dijelaskan bahwa memang akan ada gelombang tinggi untuk hari-hari ke depan. Bisa dijelaskan lagi Pak Eko? Ya, di bulan Desember ini kita memasuki musim hujan dengan tren angin dari arah barat ya. Ini sering membawa kecepatan angin yang sangat kencang. Baik. Kalau di lautan itu bisa 25 hingga 30 knot atau sekitar 45 hingga 55 km per jam. Ini bisa membangkitkan tinggi gelombang 2 hingga 2,5 meter di sebelah utara Jawa hingga Bali. Nah, ini jika berbarengan dengan fase pasang air laut yang maksimum, ini bisa menambah akibat yang menyebabkan air laut bisa masuk ke daratan. Baik. Ya. Oke. Saya ke Pak U. Pak, kita tahu ada warning seperti ini dari BMKG terkait gelombang tinggi. Untuk Jawa Barat sendiri antisipasinya seperti apa Pak U? Memang Jawa Barat hari ini sudah merasakan gelombang tinggi. Beberapa kabupaten sudah kena banjir, antara lain Kabupaten Subang, kemudian juga di wilayah Bekasi, itu Muara Gembong, dan juga beberapa daerah sudah sampai berita kepada kami, tetapi belum setinggi yang disampaikan dari dua kabupaten tersebut. Kami mengadakan rapat dengan para bupati
dan juga dengan BPBD setempat untuk mengantisipasi, terutama memberikan informasi kepada masyarakat sekitar untuk hati-hati kalau bisa dia pindah dari tempat yang ada di sekitar pantai supaya tidak terjadi apa-apa di saat ada datang rob ke daerah pantai tersebut. Oke. Kalau bicara mengenai untuk keselamatan pelayaran sendiri Pak U, ada nelayan di sini, apa langkah yang dilakukan Pemprov Jawa Barat terkait saudara-saudara kita yang memang beraktivitas di laut seperti itu? Kami sudah menyampaikan kepada para bupati hal semacam itu diantisipasi. Tetapi daerah-daerah yang sekarang banjirop ini belum semua ataupun tidak semua daerah bibir pantai beberapa kabupaten seperti yang terjadi di Cipatujah belum, tidak ada, kemudian juga di Pangandaran ataupun yang lain di Indramayu juga baru 2 kabupaten yang lapor dan bisa dilihat kenyataan rob datang di bibir pantai seperti itu. Baik. Tapi semua kita sudah terus rapat koordinasi dan komunikasi kita intensif tiap saat, tiap waktu karena kami harus mengantisipasi dengan cepat dan segera. Baik. Saya kembali ke Pak Eko. Kita tahu tadi Anda menyebutkan kecepatan angin berkisar di 5 hingga 25 knot dan ini cukup tinggi seperti itu. Untuk mereka atau saudara-saudara kita yang memang berada di pesisir dan beraktivitas di laut, apa saran dari BMKG sendiri? Apakah memang harus total tidak beraktivitas atau memang bisa beraktivitas tapi ada hal yang harus diwaspadai? Ya, dengan kecepatan angin berkisar 25 hingga 30 knot yang jika berada di Samudra Hindia Selatan Jawa termasuk Jawa Barat ini bisa membangkitkan tinggi gelombang 4 hingga 6 meter dengan kategori sangat tinggi. Baik. Otomatis para nelayan diharapkan tidak memaksakan diri untuk melaut. Juga perlu beradaptasi ketika tidak melaut, harus menempatkan perahu-perahunya di tempat yang aman. Jangan sampai berbenturan antar perahu atau kapal atau dinding-dinding pelabuhan yang menyebabkan perahu-perahu kita menjadi rusak. Ini perlu dicermati juga, demikian. Baik. Kalau bicara mengenai selama Desember ini, memang kita tahu bahwa puncak hujan juga ada, disebutkan juga hingga Februari. Untuk dari BMKG sendiri Pak, di Desember ini selain waspada gelombang tinggi, curah hujan atau hal lain juga menjadi concern Pak Eko? Betul. Fase angin kencang, gelombang tinggi yang berbarengan dengan hujan yang lebat, tentunya ini perlu dicermati oleh masyarakat terutama lingkungannya. Baik. Apakah mampu menampung saluran airnya terhadap 3 fenomena yang berbarengan ini. Jika tidak, maka potensi genangan banjir akan mengakhiri lingkungan kita. Oke. Pak UU, kita bicara mengenai potensi hujan deras juga angin. Ini tidak hanya bicara pesisir, tapi juga warga-warga yang berada di daratan seperti itu. Apa antisipasi dari pihak Jawa Barat sendiri terkait curah hujan yang cukup deras beberapa hari terakhir? Ya, memang sudah terasa kemarin di Kabupaten Garut juga banjir di 2 titik. Rumah beberapa terus arus, jembatan juga ada yang putus. Kami datang ke situ, memang ada beberapa penyebabnya antara lain ya dengan alih fungsi hutan tersebut. Baik. Antisipasi kami tetap memberikan warning kepada masyarakat untuk waspada dan kepada para kepala desa tingkat RT dan RW kalau memang rumahnya di pinggir pantai dan rumahnya di pinggir sungai, kemudian rumahnya yang sudah lapuk, ini harus ada kewaspadaan, bukan hati-hati lagi tapi waspada. Baik. Karena kebanyakan yang terjadi bencana yang menimpa masyarakat itu tetap itu juga rumahnya yang lapuk, rumahnya yang di pinggir pantai, yang kena banjir dan seperti itu juga. Jadi kami sudah mewaspadai dan ini semua mudah-mudahan ada pengertian dari masyarakat Jawa Barat untuk selalu hati-hati dan membangun rumah juga harus jangka panjang. Jangan seperti yang sekarang masih ada rumah yang ada di pinggir pantai, yang dekat dan juga di sungai. Seperti itu. Oke, karena ini kita tahu kejadiannya berulang, jadi kalau masyarakat tadi harus waspada, apalagi mereka yang punya resiko tinggi ya Pak UU ya, rumahnya yang masih lapuk dan juga masih berada di pesisir. Terakhir saya ke Pak Eko. Pak Eko, kalau kita bicara mengenai fenomena ini, kapan kira-kira gelombang tinggi dan curah hujan yang tinggi ini juga akan berakhir, di bulan berapa? Ya, fenomena ini yang baru saja kita masuki bulan Desember. Masih bisa dirasakan pada bulan Januari, Februari, Maret hingga April. Ya.
baru nanti kita memasuki masa pancaroba atau peralihan ke musim kemarau. Nah, ini perlu dicermati. Apalagi sekarang telah hadir fenomena La Nina yang bisa menyebabkan peningkatan curah hujan di atas normalnya 20 hingga 70%. Ini perlu dicermati dan diwaspadai juga. Baik, terima kasih Pak Eko Prasetyo, Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG, dan juga Pak Uul Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat, atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Salam sehat. Pemirsa, ratusan rumah di Pantura, Subang, Jawa Barat dan pesisir kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung terendam banjir rob. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam fasilitas umum dan ratusan hektar tambak milik warga. Ratusan rumah warga di sejumlah titik di Provinsi Bangka Belitung terendam banjir rob. Tidak hanya kota Pangkal Pinang, banjir rob juga merendam di Kabupaten Bangka dan Bangka Barat. Sementara di kota Pangkal Pinang banjir merendam selama 3 hari. Kawasan Kelurahan Opas, Gedung Nasional, Ketapang, Pantai Pasir Padi, dan Sumberjo merupakan daerah paling terdampak. Warga memilih bertahan menunggu banjir rob kembali surut. Sementara puncak banjir rob di kota Pangkal Pinang diprediksi terjadi hari ini. Dari jam 9. Tadi langsung air masuk besar kayak ya rumahku udah sempat lagi ngangkat alat. Ini udah mulai surut. Belum. Lagi besar lah. Mana tambah hujan penting. 1.839 unit rumah yang terdampak yang terdiri dari 3 kabupaten di Bangka Barat, di Bangka dan Pangkal Pinang. Itu belum ditambah yang di Bangka Tengah dan di Belitung dan Belitung Timur. Banjirop juga menggenangi pesisir pantai utara Subang, Jawa Barat. Lebih dari 100 rumah warga di Dusun Mulyasari, Desa Anggasari, Kecamatan Sukasari, Subang terendam banjirop. Banjirop berlangsung selama sepekan terakhir, terjadi pada sore hari dan kembali surut pada pagi hari dengan ketinggian bervariasi. Selain permukiman warga, banjirop juga merendam ratusan hektar tambak milik warga dan fasilitas umum. Banjirop juga diperparah dengan jebolnya tanggul. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki tanggul yang jebol dan menanggulangi banjir yang kerap terjadi. Tim kontributor iNews melaporkan. Ya, 6 warga dilaporkan hilang kontak saat berlayar menuju Pulau Wisata Auri di Kabupaten Teluk Wonda Manah, Papua Barat. Tim SAR gabungan menyisir perairan di sekitar lokasi hilangnya 6 warga. Pasca dilaporkan hilang pada 7 Desember, tim SAR gabungan terus mencari ke-6 warga. Mereka seharusnya kembali ke Wasior pada 5 Desember. Seluruh telepon genggam milik ke-6 korban hilang tidak bisa dihubungi. Selain menuju titik koordinat tujuan ke-6-nya, tim gabungan menyisir pesisir Pulau Wisata Auri hingga Kepulauan Ron. Pencarian melalui udara dilakukan tim gabungan mengingat kondisi gelombang laut masih tinggi. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.